Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak Ambu yang soleh dan solehah. Kembali lagi di pembelajaran tematik bersama Ambu Muti. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan penilaian tengah semester kemarin, kembali lagi kita membahas materi pelajaran tematik. Semoga di pembelajaran selanjutnya kalian bisa lebih semangat lagi untuk belajar. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah masuk ke tema 7, subtema 1. Dan pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi pangan. Sebelum itu, kalian siapkan dulu buku pena 3D-nya, lalu buka halaman 4. Jika ada yang belum mempunyai buku pena 3D, boleh konfirmasi dulu ke Ambu ya. Coba kalian buka buku pena 3D halaman 4. Kita akan belajar tentang menemukan informasi dari teks penggunaan teknologi pangan pada tempe. Negara Indonesia kaya akan sumber daya alam. Di antaranya adalah sumber daya alam berupa tumbuhan. Nah, berbagai jenis tumbuhan ini dapat kita budidayakan untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang bermanfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Nah, produk-produk pertanian itu dapat ditingkatkan manfaatnya dengan menggunakan teknologi yang disebut dengan teknologi pangan. Perkembangan teknologi pangan ini semakin pesat dan semakin memberikan manfaat bagi manusia. Untuk mengetahui informasi tentang perkembangan produksi pangan, dapat kita peroleh dari teks yang kita baca. Teks dapat berupa bacaan, gambar, atau tabel. Nah, setelah kita membaca teks, kita dapat menemukan informasinya dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teks yang sudah kita baca. Contohnya, coba kalian perhatikan teks halaman 5 tentang penggunaan teknologi pangan pada tempe. Siapa di sini yang sangat suka sama tempe? Ambu juga suka ya, soalnya tempe merupakan makanan favorit Ambu. Tempe ini merupakan makanan khas Indonesia, di mana tempe ini disenangi oleh banyak kalangan dari segala usia, oleh anak-anak, oleh orang dewasa, oleh orang tua. Nah, mereka semua suka dengan tempe. Selain rasanya yang enak dan murah, tempe juga mengandung banyak sekali manfaat bagi tubuh. Dalam tempe itu terdapat vitamin B2 dan asam lemak yang bermanfaat untuk tubuh. Tempe ini terbuat dari kacang kedelai. Para pembuat tempe menggunakan teknologi modern sehingga pembuatan tempe menjadi lebih mudah. Coba kalian perhatikan proses pembuatan tempe berikut ini. Pertama, kita harus menyiapkan dulu bahan utamanya, yaitu kacang kedelai. Setelah kacang kedelai disiapkan, lalu dibersihkan dan direndam dengan air dingin selama seharian. Setelah itu, biji kedelai dikukus hingga lunak, lalu ditiriskan. Kemudian diberi ragi. Nah, ragi ini merupakan komponen penting lainnya dalam pembuatan tempe. Setelah diberi ragi, biasanya tempe dimasukkan ke daun pisang atau plastik. Setelah itu, tempe akan mengalami proses fermentasi selama kurang lebih 1 atau 2 hari hingga kacang kedelai ini tertutup oleh jamur. Setelah itu, baru tempe bisa dikonsumsi oleh kita. Proses pembuatan tempe ini terus berkembang. Seiring dengan perkembangan teknologi, pembuatan tempe menggunakan alat yang lebih modern. Jadi, para pekerja dapat memproduksi tempe dengan lebih mudah dan lebih efisien, yaitu dengan bantuan mesin. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang menentukan luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Setelah di pembelajaran tema sebelumnya, kita sudah belajar tentang menentukan keliling dan luas dengan menggunakan satuan tidak baku. Sekarang kita akan belajar tentang menentukan luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Apa sih yang dimaksud dengan luas bangun datar? Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi permukaan bangun datar tersebut. Misalnya, Ambu ulang lagi, sisi dari bangun datar ini atau yang berwarna merah ini kita sebut dengan keliling. Lalu yang mana Ambu luasnya? Luasnya itu adalah yang berwarna kuning ini. Nah, yang berwarna kuning ini adalah menunjukkan luas dari bangun datar tersebut. Bagaimana mengukur luas bangun datar dengan satuan tidak baku? Yaitu dengan cara menggunakan persegi satuan. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Banyaknya persegi satuan yang menutup permukaan bangun tanpa celah dan tidak saling berimpit menyatakan luas bangun datar tersebut. Misalnya, di sini ada bangun datar persegi. Bangun datar persegi ini kita akan menghitungnya dengan bantuan persegi satuan. Nah, setelah
Mari kita hitung di sini ada 9 persegi satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi persegi ini tersusun dari 9 persegi satuan. Agar kalian lebih mengerti konsepnya, kalian bisa belajar untuk mengerjakan latihan halaman 6. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu muatan bahasa Indonesia tentang menjelaskan informasi teknologi pangan. Kalian bisa buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 8. Setelah tadi kita mempelajari tentang teknologi pangan dari pembuatan tempe, teknologi pangan ini tidak hanya dimanfaatkan pada tumbuhan saja ya, tetapi bisa kita gunakan pada bahan makanan yang lain. Bahan-bahan makanan tidak hanya diperoleh dari produk pertanian, tetapi juga dari produk peternakan. Contohnya, hewan yang diternakan adalah ayam. Nah, dari ayam ini kita bisa memanfaatkan daging dan telurnya untuk diolah dengan teknologi pangan. Contoh hewan yang diternakan adalah ayam. Nah, dari ayam ini kita dapat memanfaatkan daging ayam dan telurnya sebagai bahan makanan. Dari daging ayam dan telur tadi bisa diolah menggunakan teknologi pangan sehingga memberikan lebih banyak manfaat dan bisa kita konsumsi dalam jangka panjang. Informasi tentang perkembangan produksi pangan dapat kita peroleh dari teks. Misalnya, jika kita melihat teks berupa gambar, kita dapat menggali informasi dari hal-hal yang ingin kita ketahui dengan membuat kalimat pertanyaan. Contohnya, kalian perhatikan, ayo berlatih halaman 8. Coba siapa yang tahu makanan ini? Pasti kalian suka dengan makanan ini dan tidak asing untuk kalian. Tentunya kalian akan kenal dengan makanan ini karena makanan ini tidak asing bagi kalian dan biasanya sering kalian konsumsi, betul? Nah, ini adalah nugget. Nugget ini merupakan salah satu makanan dari hasil teknologi pangan. Untuk tugasnya, silahkan kalian kerjakan. Ayo berlatih halaman 8. Yang pertama yaitu amatilah gambar di samping. Lalu setelah itu, kalian buatlah 2 pertanyaan tentang hal yang ingin kalian ketahui dari gambar tersebut. Misalnya, Ambu kasih contoh. Pertanyaan pertama, apa nama makanan pada gambar tersebut? Apa? Ya, itu adalah, kalian bisa langsung jawab sendiri, yaitu nugget ayam. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat makanan tersebut? Setelah kalian membuat pertanyaan, jawablah pertanyaan tersebut sesuai dengan teks di halaman 9. Apabila jawaban pertanyaan tersebut tidak kalian temukan dalam teks, kalian bisa mencarinya di sumber lain, misalnya di buku atau internet. Jika kalian menggunakan internet, mintalah bimbingan orang tua ketika menggunakan internet ya. Oke, sekian untuk materi dan tugasnya. Jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan ke Ambu ya. Ambu tunggu tugasnya. Terima kasih anak-anak, semangat terus belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.